Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ketawa cara ahli pidana. Ini adalah episode perdana saya Nino Warisman dan Nino Warisman for the Future dengan MTP Muhammad Taufik and Partner, dan kita bikin mati ketawa cara ahli pidana. Ini Pak Taufik atau Mas Taufik, saya panggilnya Mas Taufik aja ya. Kita lagi nunggu-nunggu mau ketemu sama pejabat. Terus pejabatnya masih ada urusan, biasa dia namanya juga pejabat. Terus kita bilang ya udah deh Mas Taufik, kita bikin dulu mati ketawa cara ahli pidana. Ya gitu. Posternya keren nggak? Keren kan? Keren ya. Iya, keren. Nah, dan kita tuh nggak serius-serius amat gitu modelnya. Jadi kita santai-santai gitu deh. Gitu. Tapi tetap menyentuh kepada substansi. Oh iya, harus substantif gitu ya. Substantif. Itu apa namanya? Kita janjian mau main tebak-tebakan. Kalau ada pejabat yang tebak-tebakan ikan-ikanan, gitu. Kalau ini lebih keren ini. Kalau ini lebih keren ya. Lebih keren tebakannya. Oh, tebakannya. Mesti harus pakai referensi. Oh, oke. Mas Taufik mau nebakin saya apa gimana? Ya, jadi begini. Kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, kemarin kan ada sudah yang dinobatkan sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi. Oh iya, Panglima Pemberantasan. Ada juga sih Panglima Pemberantasan Baliho, ada juga. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan adanya sebutan Panglima Pemberantasan Korupsi itu koruptornya benar-benar ditangkap apa tidak? Enggak kan? Kita udah bolak-balik bilang kayaknya koruptornya nggak benar-benar ditangkap. Jadi ada juga kali yang ditangkap tapi yang cere-cere gitu. Bener nggak sih? Bener. Cuman tahu nggak? Ada kisah unik ya, bahwa kalau kita bicara koruptor, kita juga tidak bisa lepas bicara tentang lomba lari. Lomba lari itu unsurnya dua, satu atlet, yang kedua fasilitas, sepatu. Kalau sepatunya bagus, atlet itu pasti juga larinya bagus. Iya, betul. Makanya sepatunya atlet itu mahal harganya. Karenanya dia harus ringan dan bisa berlari cepat. Iya, betul. Dan kaki seorang pelari itu harus diasuransikan. Oh iya. Emang betul mahal banget itu kan? Iya, betul. Makanya kalau saya bilang kenapa indeks prestasi pemberantasan korupsi kita itu turun, ya? Karena penegak hukum, ya Komisi Pemberantasan Korupsi sepatunya kalah cepat dengan sepatunya para koruptor. Iya. Tapi lebih lucu lagi kalau saya tanya sama Pak Taufik, Mas Taufik, juara lari terbaik di Indonesia, hafal dia karena dia kan pesepeda, tukang goes, jadi hafal. Coba kalau saya tanya siapa pelari cepat, Mas Taufik tanya sama saya kayaknya ada dua ya. Dia siapa sih yang terbaik tuh lari? Kalau tahun 62 Asian Games itu kita punya namanya Muhammad Sarengat. Oh, Sarengat, betul. Kalau tahun 80-an kita punya namanya Teguh, ya. Kalau tahun 2000 kita punya namanya Mardi Lestari. Iya, Mardi Lestari. 2018 nih yang unik nih. 2018. Lalu Muhammad Zohri. Dia juara lari dunia 100 meter. Wih, sprint berarti. Sprint 100 meter. Tapi pertanyaannya di dalam catatan saya, referensi saya, baik Sarengat, ya baik Teguh Purnomo, ya. Kemudian Mardi Lestari, lalu Muhammad Zohri ini kalah sama dua atlet koruptor. Oh, kalah. Dua atlet koruptor. Oh, jadi ada dua atlet koruptor. Oh iya, sekarang udah di Sukamiskin belum? Iya, belum bisa karena mereka larinya cepat, sepatunya bagus. Tekniknya lari juga hebat sehingga dua pelari ini tidak pernah bisa diendus. Saya tahu yang satu saya tahu, tapi saya nggak tahu yang satunya lagi. Oh, yang satu siapa? Yang satu itu masakanku. Yang satu itu namanya Edi Tansil. Edi Tansil. Iya, zaman dulu dari saya kecil. Lalu yang kedua juga bahwa 2018 lalu Muhammad Zohri ini kan dinobatkan sebagai pelari tercepat dunia, dan repotnya pada saat dia selebrasi tidak bawa kontingen, tidak ada yang bawa bendera merah putih. Diambillah kemudian benderanya Polandia. Tetapi pada saat yang bersamaan, selang beberapa saat kemudian ada atlet koruptor pelari yang sangat hebat.
Oke. Harun Masiku. Oh, Harun Masiku. Dia lebih cepat dari Muhammad Sarengat, Teguh Purnomo, Mardi Lestari ya. Jadi menurut saya bukan hanya lari. Iya. Kalau kecil kita kan itu suka main petak umpet. Iya, betul. Saya itu paling seneng main petak umpet, tapi pernah dikerjain sama kakak-kakak saya. Nggak ada yang nemuin saya. Jadi akhirnya saya ngumpet lama banget. Nah, tapi saya itu jago lama ngumpet. Kalah tapi sama ngumpetnya Harun Masiku. Betul, Harun Ya Masiku. ampun. Itu sampai sekarang kan karena sepatunya bagus, staminanya hebat dan mungkin larinya panjang, mungkin dia juga punya coach ya. Punya coach, bener. jadi makanya dia prestasi Indonesia kalah. Atlet lari kita kalah sama Harun atlet lari Masiku. koruptor yang Sedih namanya banget Harun sih. Masiku. Masih ingat nggak Harun Masiku itu berapa dia korupsi berapa itu Harun Masiku? Iya, sampai sekarang kan tidak pernah diperiksa karena Kok Harun bisa ya? Masiku atlet yang punya coach, punya supporter yang orang tua. Pelindungnya juga orang tua. Iya, karena itu ya. Tapi kok gimana ini kita kan baru ngomong yang bercandanya ya. Kita mati ketawa cara ahli pidana ya. Ini ahli pidana walaupun lucu tetap aja nggak lucu ya. Serem. Tetap serem. Kalau udah berurusan sama pidana serem. Oke. Terus nasib korupsi di Indonesia akan bagaimana sih gitu kalau kayak begini? Maksudnya yang koruptor malah dilindungin, ngumpet malah nggak dikasih tahu tempat ngumpetnya istilahnya gitu. Ya, kalau saya lihat indeks persepsi korupsi kita itu sekarang turun ya. Sekarang turun. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan indeks persepsi kita tentang korupsi turun karena kita ini koruptor itu sekarang punya hak imunitas. Salah satu hak imunitasnya itu jangan sekali-kali membuli koruptor. Karena kalau Mbak Neno atau siapapun ini membuli koruptor itu dianggap mengolok-olok koruptor, nanti itu jadi alat yang meringankan. Dan koruptornya dapat keringanan ya? Jadi hal-hal yang mempertimbangkan. Jadi ketika divonis itu hal-hal yang memberatkan. Korupsi, menghabiskan uang negara. Iya kan? Itu kayaknya kasus bansos deh kemarin. Tetapi ada hal yang meringankan itu jangan sekali-kali membuli koruptor. Itulah hebatnya. Bahkan koruptor itu sekarang salah seorang ini ya aktivis itu mengatakan, ayo sekarang di ujung-ujung ini, ayo cepat korupsi, syarat-syarat korupsi, begini-gini, malah satir. Iya. Ya satir. Kalau saya melihat pemberantasan korupsi di Indonesia, seseorang disebut koruptor itu bukan kepada perbuatan formal. Perbuatan formal itu artinya tata cara dia korupsi, tetapi lebih kepada penyebutannya. Jadi orang korupsi mungkin menghabiskan uang banyak, perbuatannya itu masuk kategori korupsi, tetapi kalau KPK tidak menetapkan tersangka, dia bukan koruptor, mungkin pahlawan. Jadi korupsi di Indonesia itu bukan pada pelanggaran material atau formal, tapi pada penyebutannya oleh KPK. Kalau walaupun itu cuma 200 juta, kalau KPK menyatakan bilang itu korupsi ya koruptor. Tapi walaupun triliunan, kalau KPK bilangnya tidak menyebut koruptor, bisa jadi malah jadi pahlawan. Berat. Jadi siapa dulu yang disebut. Jadi makanya deskripsi tentang korupsi, definisi tentang korupsi di Indonesia itu lebih ditekankan kepada sikap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau nggak independen, kalau misalnya KPK-nya itu nggak independen ya repot juga ya. Betul. Tapi ya omong-omong Mas Taufik, di program ini mati ketawa, kan ada mati ketawa cara Rusia, ada mati ketawa cara orang Jawa. Mati ketawa Rusia kan pakai roulette kan, dihitung begitu, ganep ganjil tor. Mati ketawa Rusia kan begitu. Kalau ini mati ketawa cara ahli pidana ya. Mau bercanda pun tetap aja serem. Iya, betul. Karena yang dipegang pasal kan gitu. Yang dipegang pasal ya. Nah, gini nih. Ada yang terakhir ini kita bilang, kan rakyat selalu bilang, rakyat sering dengar korupsi. Tapi sebenarnya rakyat tuh nggak ngerti loh, Mas Taufik. Sebenarnya akibat korupsi itu apa sih? Mereka soalnya miskin dari dulu ya miskin aja. Nggak terus jadi mereka tambah miskin, tapi mereka nggak ngerasa bahwa tambah miskin karena korupsi itu. Harusnya gitu ada proyeksi gitu menurut saya. Hei, kalau nggak ada korupsi, maka uang yang dikorup itu bisa buat bayar rumah sakit, bisa buat beasiswa gratis, bikin jalan bisa untuk bikin jalan
jalan tol udah Tanpa dibikin pakai tanpa utang. pakai utang Tanpa pakai loh. utang. Ya. Terus bisa dapat makanan ya. Bisa bikin asrama atlet yang keren iya. begitu. Dan banyak sekali. Nah, Ya. masyarakat nggak ngeh hal itu gitu. Karena itu jadi cuma denger aja lalu lintas bilang korupsi, jadi nggak ngeh, nggak nyambung. Ada sesuatu yang nggak nyambung gitu. Jadi sebenarnya korupsi itu kan sederhana ya pemahamannya. Satu, perbuatan itu pasti jahat. Di dalam bahasa hukum namanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Ya, keuangan negara itu bisa sebut tadi harusnya bikin asrama atlet nggak jadi, harusnya bikin aspal yang umurnya 10 tahun nggak jadi berubah. Harusnya jalan tol nggak bayar, tapi jadi bayar karena korup, ya kan? Terus koruptor atau koruptor itu orangnya. Perbuatan korupsi itu selalu dilakukan secara berjamaah. Jadi tidak mungkin korupsi itu sendirian, nggak mungkin sendiri. Karena tidak bisa. Makanya berarti koruptor-koruptor itu nggak bisa ditangkap. Kalau misalnya jaringannya atau yang tadi coachnya itu adalah orang kuat, ya udah. Artinya. Jadi kalau saran saya, KPK ini harus membentuk tim yang bagus, punya coach yang bagus, punya sepatu yang bagus, punya asrama yang bagus. Jadi ketika training kompetisi dengan pelari-pelari koruptor ini lebih kenceng begitu. Tapi kayaknya ada berita yang agak baru loh. Kayaknya Kapolri kayaknya lagi bikin satuan kayak satgas macam satgas atau apa gitu deh sama Pak Novel. Kan kemarin Pak Novel Baswedan kan dilantik jadi ASN gitu. Walaupun ada orang-orang yang pada bilang terus buat apa TWK? Ya udah deh, lupain aja soal itu. Tapi yang jelas Pak Novel sekarang udah bisa tugas lagi dan barangkali dari Kapolri, ya kan ada angin segar. Kita selalu berpikir positif ya Pak. Iya Mas ya. Itu saya tanggapi sedikit. Saya paling support dengan Kapolri yang sekarang. Ada dua hal. Dia selalu membuat hal-hal yang progresif. Salah satunya dia membuat peraturan Kapolri, peraturan Kapolri yang setiap perkara itu harus diarahkan kepada mediasi, ya. Kemudian perkara-perkara tertentu diversi itu boleh disimpangi kalau nilainya kecil dan seterusnya. Dan yang paling bagus dalam rangka penegakan demokrasi, Kapolri ini kan tidak pernah sekarang menangkap, mempidanakan orang yang memvideokan perilaku polisi jahat. Kalau dulu kan bukan kejahatan polisi yang diperiksa, tapi orang yang mewartakan kejahatan polisi yang diperiksa. Ini Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo ini kan tidak melakukan itu, dan itu bagus. Iya, bagus. Dan yang paling bagus yang saya catat adalah SE Kapolri nomor 2 2021. Di mana di situ kalau ada kasus-kasus yang berhubungan dengan ITE, sepanjang itu tidak ada hubungan dengan terorisme, tidak ada hubungan dengan sarkasme ya atau sara, cukup didamaikan. Jadi bukan seperti sekarang ada orang begitu mudah dipenjarakan seperti Gus Nur dan sebagainya. Dan ini kan tidak balance, dan itu harus kita sambut. Oleh karena itu tadi ketika Mbak Nino mengatakan Pak Kapolri, saya sangat support, bukan karena sama-sama orang Solo, tidak, tapi karena memang dia punya nilai-nilai yang memperbolehkan masyarakat silahkan disiarkan polisi. Dulu nggak tangkap dulu. Iya. Kemarin yang aku suka sih Pak Kapolri bikin ini mural. Jadi Pak Kapolri juga bersedia dikritik lewat mural. Oke kok itu. Ya penuh tentu aja pro dan kontra ada, tapi kita harapkanlah Pak Kapolri ini akan terus menambah kuota-kuota positif bagi kepolisian. Sekarang lagi banyak nih kasus-kasus polisi yang macam-macam ya. Yang itu terbongkar karena Kapolri membiarkan diberitakan gitu loh. Kalau dulu kan nggak boleh, ketika orang memberitakan ditangkap. Orang apa namanya? Orang memviralkan polisi pungli begitu langsung ditangkap. Sekarang kan sekarang eranya lebih terbuka. Bahkan akhirnya memunculkan ini polisi-polisi yang masuk kategori good cop. Apa itu? Good cop. Good cop itu salah satunya misalkan polisi di jalan tol, lihat orang lari-lari ke pinggir tol, kenapa? Ternyata itu orang yang putus kerja PHK, dikasih duit malahan. Ada orang gila bukan dibully, tapi dimandiin, dicopotin baju, diganti baju, dipotong rambut. Jadi kita harus fair. Kemanusiaannya maksudnya kita harus dukung terus Pak Kapolri. Saya berharap jangan sampai beliau dipensiun dini atau di rotasi, biarkan dia menyelesaikan programnya, strateginya, menjadikan polisi itu polisi yang humanis,
polisi yang menyelesaikan perkara dengan cara-cara progresif, dan yang pasti yang tidak dengan mudah menangkap orang karena mengkritik. Nah ini yang saya catat, dan mudah-mudahan ini beliau sampai mengembangkan ke Polda, jajaran di bawahnya lah ya. Polsek. Iya dong, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, semuanya karena Kapolrinya kayak gitu. Oke, kita dukung deh. Jadi Mati Ketawa Cara Ahli Pidana memang cuma sebentar, tapi mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan insya Allah bermanfaat nih. Kayaknya kita udah juga mau ketemu nih, sang pejabat udah siap, udah kasih kode, kita akan bertemu. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Sampai ketemu ya di Mati Ketawa Cara Ahli Pidana episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.